Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semuanya, kalian semua sekeluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi hari ini dengan Pak Huda dalam pelajaran PAI kelas 3 semester 2 ini. Sebelum kita mulai untuk keberkahan dan kemudahan kegiatan belajar kita hari ini, mari kita buka sama-sama pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar kelanjutan dari salah satu sifat nama Allah Asmaul Husna, yaitu As-Sami. Allah Maha mendengar ya. Setelah sebelumnya anak-anak belajar tentang Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, makna dari Asmaul Husna As-Sami'. Yang kedua, beriman kepada Allah As-Sami'. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, anak-anak perlu pahami bersama bahwasanya Allah Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya ini tentu jelas berbeda dengan makhluknya. Pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran makhluknya sangat terbatas. Seperti kita ini ya. Penglihatan kita terbatas hanya yang ada di depan mata kita. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok ya. Pendengaran kita pun terbatas. Kita hanya bisa mendengar apa yang ada di dekat telinga kita. Paling banter hanya berapa meter atau berapa jauh dari telinga kita. Itu pun kalau ada pengeras suara. Begitu pula pengetahuan kita. Yang kita ketahui sungguh sangat terbatas. Maka tidak sepantasnya kita sebagai hamba Allah menyombongkan diri. Nah, Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya tidak terbatas. Jadi Allah sangat berbeda dengan makhluknya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Ikhlas ya. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah ini. Berikutnya dalam surah Asy-Syura ayat 11 ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Jadi Allah Maha mendengar tentu berbeda dengan cara mendengarnya kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya. Maha mendengarnya Allah tidak terbatas, sementara kita, pendengaran kita terbatas sekali. Nah, hari ini kita akan coba bahas bersama sifat nama Allah Asmaul Husna, yaitu As-Sami, atau Allah Maha mendengar ya. Semoga dengan ini kita semakin yakin, memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah As-Sami, Allah Maha mendengar. Nah, As-Sami artinya adalah Allah Maha mendengar ya. Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Pendengaran Allah Maha mendengar apa yang ada di seluruh alam ini. Termasuk Allah mendengar setiap doa dan permohonan dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Bahkan lintasan yang ada di dalam hati kita pun itu Allah juga mendengar. Kenapa? Allah Maha mendengar. As-Sami. Allah juga selalu memberikan limpahan kasih sayang
dan pahala kepada siapa? Kepada orang-orang yang selalu berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Maka sebagai hambanya tentu kita harus selalu memohon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia, walaupun bisikan itu dirahasiakan di dalam hati. Sebagaimana gambar ini, ketika seseorang menyukai sesuatu, mungkin tidak diucapkannya, namun hatinya berucap dalam hati, Allah Maha mendengarnya. Allah juga pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Gitu kata firman Allah dalam Al-Quran ya. Maka dimanapun kita berada, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah selalu menjaga kita, melindungi kita, membersamai kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah An-Nisa ayat 148. Jadi Allah mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, apa bukti kita beriman kepada Allah yang Maha mendengar? Yang pertama, jika kita mengakui Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, hal yang harus kita lakukan adalah pertama, selalu berhati-hati dalam berbicara. Ingat, setiap ucapan kita yang baik ataupun yang buruk itu Allah dengar. Allah akan catat melalui malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat yang baik dan yang buruk dalam diri manusia. Maka ucapan yang baik, hati-hati ucapan selalu yang baik. Nah, hindari berucap yang buruk ya. Berucap yang baik kepada siapapun ya, kepada teman, kepada orang tua apalagi, kepada guru, kepada siapapun ya. Hati-hati dalam berbicara ya. Nah, maka sampai-sampai Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Artinya kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam daripada berkata buruk, ternyata malah tidak baik hasilnya. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, kita punya pendengaran, Allah berikan kita pendengaran ini, gunakan pendengaran untuk mendengarkan hal yang baik. Apa saja? Ucapan yang baik. Kalau teman berkata yang jelek, ya ingatkan, jauhi. Ucapan yang jelek, ucapan yang buruk, atau hal-hal yang tidak baik, itu hindarkan ya. Jadi selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, di antaranya adalah yang ketiga ini, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mendengarkan sholawatan, mendengarkan bacaan-bacaan zikir, mendengarkan sesuatu yang membuat kita selalu mengingat kepada Allah, mendengarkan pengajian. Jangan sebaliknya, telinga kita diisi dengan tadi mendengarkan ucapan buruk, mendengarkan lagu-lagu yang buruk, mendengarkan orang yang sedang bertengkar, mendengarkan sesuatu yang membuat telinga kita malah tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik ya. Kenapa? Sekali lagi tadi ya, hati-hati dalam bicara, gunakan bicara yang baik dalam berbicara. Sebaliknya, hindari diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Kenapa? Allah Maha mendengar ya. Jangan dikira ucapan kita tidak didengar oleh Allah. Allah mencatatnya, Allah mendengarnya. Maka ucapan yang baik selalu, hindari ucapan-ucapan yang buruk, mengejek, mencemooh, berkata saru, atau apapun perkataan-perkataan yang tidak baik didengar, yang tidak disukai oleh Allah dan sesama orang-orang ya, sama saudara-saudara kita.
Perkataan yang baik, perkataan yang membuat Allah suka, buat orang lain pun suka, bukan sebaliknya. Perkataan yang buat orang lain sakit hati, ya, hindari. Nah, oke anak-anak, itu diantara bukti-bukti kita beriman kepada Allah yang maha mendengar. Kita mengakui bahwa Allah selalu mendengar ucapan-ucapan kita, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Oke anak-anak, sebagai penutup pelajaran kita hari ini, mari kita bernyanyi bersama. Semoga kita semuanya selalu ingat bahwasanya Allah yang selalu maha mendengar setiap ucapan dan doa kita. Judulnya adalah Allah Maha Mendengar. Sama-sama dengan Pak Uda, mari. Allah As-Sami Maha Mendengar, mendengar bisikan dan doa hambanya. Semua bisikan dan ucapan kita, pastilah Allah kan selalu mendengar. Sekali lagi, Allah As-Sami Maha Mendengar, mendengar bisikan dan doa hambanya. Semua bisikan dan ucapan kita, pastilah Allah kan selalu mendengar. Ya anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dengan penjelasan pelajaran kita hari ini semakin yakin dan semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu berhati-hati dalam berbicara, agar kita selalu berucap yang baik, berbicara yang baik, menghindari ucapan yang buruk, dan menggunakan telinga kita untuk mendengarkan yang baik dan menghindarkan diri dari mendengar yang buruk. Mari kita tutup sama-sama pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.